guys. Masuk frame. Acara 157 Terima kasih Kak Zubik, alhamdulillah kakak baik banget. Renang bukan hanya tentang kecepatan mencapai garis akhir. Di balik setiap lompatan dan kayuhan, terdapat proses panjang yang membentuk seorang atlet. Bagi atlet remaja, perjalanan menuju prestasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga oleh berbagai tantangan pribadi, serta lingkungan pembinaan yang mereka hadapi. Kompetisi menjadi ruang untuk mengukur kemampuan, membangun mental, dan mengembangkan potensi. Namun, dalam prosesnya, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi perkembangan seorang atlet. Melalui video ini, kami akan menggali pengalaman para atlet renang remaja, orang tua, untuk memahami dinamika pembinaan atlet dalam sistem kompetisi renang saat ini. Setiap medali memiliki cerita, setiap catatan waktu memiliki perjuangan. Di balik ramainya sebuah kompetisi renang, terdapat atlet-atlet muda yang terus berlatih, berjuang, dan bermimpi untuk meraih prestasi terbaiknya. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari klub Dreams Master Aquatic dengan saya sendiri Coach Zubik. Saya Pacaran Ramadana. Saya Rasyad Ardianto. Saya sebagai atlet Satrio Bagas Purnomo. Nah, kami ada beberapa pertanyaan untuk kalian nih, para atlet. Yang pertama tentang lomba renang. Ini pembukanya dulu ya. Sejak kapan sih kalian itu mulai mengikuti latihan dan juga lomba renang? Kalau aku dari awal SMP kalau gak salah ya. Terus apa? Aduh, Lombanya kapan? Kan latihannya kan dari SMP kan? ya
Terus lombanya? Lombanya tuh ada 7 Februari sama lomba kemarin, yang downswim. Oke, lanjut. Kalau aku ikut berenang karena tertarik ya, karena aku suka olahraga juga. Terus aku ikut lomba yang kemarin langsung dapat medali 2. Untuk mengikuti pertama kali latihan pelatihan renang, jujur baru-baru akhir-akhir ini sih, awal-awal kelas 11 dan baru-baru ini emang, dan pertama kali ikut lomba renang. Emang yang terakhir ini yang baru aja kemarin lomba waktu bulan Mei kemarin dan alhamdulillah langsung dapat medali 1. Nah, yang kedua nih, apa sih yang membuat kalian tertarik untuk menjadi atlet renang? Apa sih, Sir? Yang membuat kamu tertarik buat jadi atlet renang? Yang pertama sih karena lombanya sih terhitung banyak kelihatannya ya. Yang ketiga bisa juga ngebantu buat masuk universitas gitu, sertifikatnya. Kalau aku ikut berenang gara-gara emang passion aku kan, aku suka olahraga. Ya aku coba-coba berenang aja. Faedah aku ikut berenang. Terus juga bisa buat prestasi-prestasi gitu kan, buat masuk universitas. Alasannya yang pasti demi kesehatan sendiri dulu ya. Habis itu juga buat nambah pengalaman di bidang olahraga lain. Karena sebelum dari renang ini, gue sempat ngikutin fokus di dalam bidang olahraga basket sama badminton, seperti itu. Nah, lanjut. Menurut kalian nih, apa sih yang kamu pelajari di selama proses latihan kita ini? Banyak sih kita belajarnya. Dari pertama ketahanan mental, ketahanan fisik, kedisiplinan, dan yang lain-lain gitu. Kalau dari aku sih ya, kita banyak belajar teknik-tekniknya. Kita belajar kuatin mental. Ya udah itu aja sih. Yang kita dapetin rata-rata sama dari kita bertiga, dari selain dari mental, fisik, terus teknik-teknik dasar renang, kita juga bisa dapat banyak banget pengalaman dari masuk klub Dreams Master Aquatic ini. Nah, seberapa besar sih peran pelatih atau mentor dalam perkembangan kamu? Besar banget sih. Soalnya kan kalau gak ada dia kita gak bisa sejauh ini gitu ya. Gak bisa tahu teknik-teknik awalnya, gak bisa ikut-ikut lomba. Besar sih perannya. Menurut aku peran coach itu sangat penting banget ya. Apalagi aku kan masih baru-baru nih, baru 2 bulan. Peran coach penting banget langsung. Peran pelatih itu penting banget karena pelatih itu sebagai medium kita buat ngemandu kita dalam pelatihan renang ini. Jadi semisal kita punya tujuan tapi kita nggak tahu siapa yang akan mandu kita nggak tahu prosesnya bakal kayak gimana, ya gunanya pelatih itu mandu kita. Dan kalau nggak ada pelatih juga ya kita bakal acak-acakan, kita bakal jadi orang yang ambisi tapi nggak teratur gitu. Nah, ini langsung ke section tantangan individu. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang kamu rasain nih selama menjadi atlet renang? Pasti kan banyak banget kan. Apalagi kamu kan udah latihan dari SMP. Kenapa lombanya baru di SMA? Kayak 3 tahun kamu kemana gitu loh? Tantangan yang pertama, sulitnya mencari guru yang betul, guru yang benar gitu, guru yang tepat, coach yang benar. Tantangan yang kedua itu keseharian ya, kesibukan, terus pola makan juga, itu yang susah. Karena aku kan juga masih acak-acakan kan ya makannya. Kalau tantangan terbesar aku ya itu sih, mental aku masih belum terlalu kuat. Terus jadwal tidur masih sering berantakan, makan juga
masih sering berantakan. Tantangan menurut gue yang ada di gue tuh karena gue masih pelajar dan masih ada harus dan diwajibkan untuk sekolah, untuk menuntut ilmu. Ya pertama itu waktu, karena kita harus pintar-pintar ngebagi waktu antara waktu di mana buat sekolah sama waktu di mana buat latihan. Terus selain itu juga karena masuk pelatihan renang baru akhir-akhir ini, karena sebelumnya tuh bener-bener hiatus dari lomba basket, udah bener-bener off, dan di situ mulai ada kebiasaan buruk. Dan sekarang ini waktu pelatihan lomba renang, kebiasaan buruk itu agak sulit buat ngelepasnya gitu. Nih, pertanyaan kedua. Apakah kamu pernah merasa kurang percaya diri atau tertekan selama mengikuti latihan atau lomba? Jujur pernah sih, apalagi pas badan lagi kurang fit gitu, tapi maksain gitu buat latihan karena hamin berapa gitu lomba. Dan sejauh ini sih oke-oke aja. Kalau aku sih ini ya, apa tadi pertanyaannya? Apakah kamu merasa kurang percaya diri saat latihan atau lomba? Kalau merasa kurang percaya diri pernah banget, karena aku kan baru-baru ini ya ikut lomba, jadi aku kurang percaya diri. Sering, karena dan selalu ya, karena kita tuh juga gak boleh terlalu percaya diri terhadap diri sendiri gitu, karena ya ketika kita pas nanti ikut perlombaan atau semacam kompetitif, musuh kita tuh sebenarnya adalah kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi diri kita, karena kita nggak boleh terlahir dan ikut lomba dalam keadaan kita tuh jumawa dan sombong. Jadi kita harus tetap ada rasa tidak percaya diri, karena ya dari situ kita terlahir, kita tidak boleh terlalu jumawa, kita tidak boleh terlalu sombong. Halo guys, saya Coach Zubik dan ini atlet didik saya nih. Dit, perkenalan diri dulu dong. Nama saya Radit Faizan Tradisian Fatezer, Nah, tadi kelas berapa sekarang? kelas 1. Kelas 1. Berarti 2008 bel. Aku lahir 2018. Jadi Radit ini benar-benar kelompok umur yang muda banget. Dit, nih, ini kita lagi di belakang kolam renang. Gimana rasanya berenang? Dan lumayan enak, tapi jadi nggak pakai, kalau pakai kaki katak gitu, aku itu suka. Tapi kalau nggak pakai kaki katak itu apa ya, kayak lambat gitu loh. Tapi kan itu kamu jadi udah nyaman tuh pakai fins. Kan kamu harus keluar dari zona nyaman biar bisa berkembang. Ya nggak? Iya. Ya kan. Nih, kemarin Radit habis lomba. Juara berapa, Dit? Cuaca juga. Juara 2 tuh. Gimana rasanya lomba? First time kan? Gimana tuh? Kalau lomba itu rasanya kayak nungguin orang gitu loh. Abis nungguin orang. Kemarin juara 2, gimana rasanya? Seru gak? Bangga gak? First time ya. Kemarin lombanya gaya apa? Kayak bebas full fin. Yes. Cepet ya kemarin ya. Nah, Radit beneran suka nggak sama berenang? Enjoy ya. Gimana, Dit? Udah bisa 4 gaya? Mau lomba lagi gak? Boleh ya? Tapi kamu enjoy kan? Nggak terasa terus pressure, ketekan. Enggak kan? Yaudah guys, itu aja. Gimana harapan Radit buat renang ini? Enak-enak saja. Enak-enak ajanya gimana? Ya bisa kayak bebas. Ah. Itu kayak punggung, kuku, sama dada. Guys, doain ya nih atlet Radit kita lagi sedang berkembang dan berproses. Doain ya guys. Udah nih, udah belum? Udah. Kita grogi ya. Udah guys, terima kasih semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Coach Zubik dari Dream Master Aquatic dan ini ada tamu kita. Hai, saya Wiwin, Mamah Radit. Nah, jadi kita mau membahas tentang faktor-faktor struktural yang ada di atlet muda di Indonesia saat ini. Jadi ini Bunda Radit adalah seorang anak dari atlet Radit
namanya. Nah, jadi Mama Radit, Oke. gimana nih Radit buat di bidang renang ini? Oke, untuk saya pribadi, alhamdulillah banget ya ketemu sama coach dan Mas Radit bisa masuk ke klub ini. Alhamdulillah sekali. Itu sangat-sangat membantu saya untuk memfokuskan Radit dan bisa mengasah skill dia ke depannya seperti itu. Ini ada pertanyaan pertama Oke. buat Bunda Radit. Menurut Bunda Radit, Radit nih waktu di renang ini udah ikut kegiatannya berapa bulan? Radit masuk ke klub ini itu sebenarnya awalnya les ya, Iya. les di klub. Les di klub, alhamdulillah 1 bulan kita sudah bertemu sama coach, itu berarti udah 4 bulan ya coach ya sama pertemuan yang sekarang. Bulan pertama itu Radit masuk ke klub, terus karena menurut saya Radit itu kan tipe anak yang tidak bisa fokus kalau belajarnya bersama-sama, makanya saya sama suami berinisiatif, Mas sepertinya kita harus mencari coach nih untuk private aja biar dia lebih maksimal belajarnya. Dan alhamdulillah pada saat itu kita ketemulah sama coach ketika lagi les ya. Ketika lagi les, alhamdulillahnya ketemu pas di klub itu, langsung ngobrol-ngobrol ya tentang private, tentang mencari coach pada saat itu. Alhamdulillah ketemu. Bulan kedua langsung ke private kelas sama Coach Big. Lanjut bulan ketiga dan bulan keempat, alhamdulillah ini bulan keempat dan alhamdulillah kerennya anaknya didukung, anak didiknya didukung untuk langsung olimpiade coach waktu itu ya. Keren mantap sekali. Itu sih baru 4 bulan baru 4 bulan baru 4 bulan. Nah, oke, jadi pertanyaan kedua nih, apa sih motivasi Bunda Radit untuk mendorong si Radit ini buat ikut renang? Oke. Motivasi saya sebagai orang tua Radit, kenapa Mas lebih memilih les renang dulu daripada les yang lain? Les yang lain berjalan. Tapi kenapa saya memilih renang? Karena pertama untuk kesehatan Radit pastinya. Kesehatan Radit, karena yang saya tahu nafas anak saya ini tidak terlalu kuat. Diketahuinya itu ketika dia azan, kok anak ini nafasnya tersengal-sengal. Saya pikir papanya sepertinya anak ini butuh renang deh gitu kan. Itu salah satu terapi yang saya baca. Betul, saya terapi. Itu yang pertama coach, untuk kesehatan. Yang kedua untuk fokusnya Radit. Yang saya tahu renang itu juga bisa membuat anak itu lebih fokus ke satu titik kalau tidak salah. Nah seperti itu yang kedua. Terus yang ketiga yang pastinya agar anak kita memiliki skill, bakat ke depannya. Apalagi anak kita laki-laki kan, kalau skill renang itu dia punya kayaknya keren banget gak sih? Keren banget gak sih? Makanya itu salah satunya juga. Terus yang terakhir yang paling saya kepingin bahwa mamahnya ini tidak bisa renang. Saya tidak mau anak saya seperti mamahnya. Gitu. Saya kepingin anak saya lebih keren, lebih mantep dari orang tuanya. Itu sih. Setiap orang tua pasti kan ingin yang terbaik buat anaknya, dan itu mungkin salah satu keinginan kami yaitu anak kita lebih keren daripada orang tuanya. Itu seperti itu. Emang bener, kita sebagai anak juga pengen yang keren gitu lah. Betul kan? Apalagi kalau kita emang udah punya anak kayak, aduh, kayak kita harus keren deh dari diri kita sendiri. Betul. Sekarang gitu. Betul. Itu orang tua zaman sekarang gitu pasti. Iya. Pengen anaknya lebih keren daripada orang tuanya. Betul sekali. Nah, terus yang kedua nih, tentang proses pembinaan. Menurut Bunda Radit, perubahan apa yang terlihat dari anak secara psikologis, baik dari segi kemampuan ataupun kepercayaan diri? Oke, semenjak Mas Radit les ya, semenjak Mas Radit les di coach, private di coach, sangat-sangat banyak perubahannya coach. Baik itu disiplinnya iya, terus percaya dirinya juga iya. Nafasnya sekarang udah mulai bagus sekali, keren banget nafasnya sudah mulai bagus setiap dia ada tugas azan di rumah gitu kan, di perumahan. Alhamdulillah sudah mulai tertata nafasnya, itu tuh keren banget. Terus perubahannya juga dia lebih fokus belajarnya, dan dia jadi percaya diri, gue keren nih, udah nih gitu, udah bisa renang gitu. Dia ketika
kumpul sama teman-temannya lagi renang itu, Show off wah langsung ya. iya langsung, wah aku bisa nih, aku keren nih. Dan itu keren sih menurut aku itu. Langsung strata sosial kita naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar-benar masya Allah. Oke. Pertanyaan ketiga, seberapa penting peran latihan rutin dan pelatih dalam perkembangan anak? Seberapa penting latihan dan coachnya? Iya. Menurut saya Mentor ke Radit gitu loh. itu adalah peran utama ya, menurut saya. Sampai Radit bisa semahir itu, bisa sekeren itu, senyaman itu sama air itu, kalau bukan karena intensnya latihan dan coachnya yang bikin nyaman, itu nggak bisa sih. Makanya itu sepenting itu latihan. Kalau menurut saya kalau tidak latihan satu kali aja tuh kayaknya sayang banget ya mas Ya gitu. lagi. Apalagi kita latihannya cuma sekali Nah seminggu. itu lagi kan, karena mamahnya kerja, tidak ada yang nganter kan coach. Makanya kalau tidak latihan tuh kayaknya sayang banget. Karena menurut saya dengan latihan itu mengulang terus melatih. Practice makes perfect. Ya. Iya betul. Dia terus apa nih yang kurang, terus aku terus ditambah lagi sama dia kayak gitu. Dan peran coach itu sangat penting sih menurut saya. Karena kalau coachnya tidak membuat siswa nyaman, anak nyaman, itu anak itu pasti tidak akan mau lagi untuk latihan menurut saya. Pasti dia udah nggak mau lagi deh, besok nggak usah datang deh mah gitu. Dan dia tidak akan sesemangat itu untuk latihan gitu sih. Menurut saya itu dua hal ini sangat penting dalam mengasah Radit dalam renang ini. Berarti emang mentor yang tepat tuh sangat berpengaruh untuk anak-anak kita ya. Betul. Yang didik kita. Betul. Semangatnya mentor pasti akan tertular dengan anak didik. Benar banget. Benar kan? Benar banget. Dan alhamdulillah itu yang Radit dapat dari coach. Mantap. Nah, bentuk yang ketiga nih, tantangan individu. Apa tantangan terbesar yang dialami anak selama menjalani latihan atau mengikuti lomba? Oke. Tantangan untuk Radit sendiri yang saya rasakan dari awal Radit les itu, Radit ini anaknya melo ya. Anaknya melo sekali. Awal-awal dia les itu nangis karena kecapean. Dia tuh anaknya nggak bisa capek. Terus nangis melau. Terus pas kemarin terakhir kita mau lomba Iya, kita kan. nunggu Radit nangis. Radit nangis kecapean. Kita Iya. datang dari jam 7, qadarullah. Ternyata dapat nomornya di jam 11, itu dia capek kali coach ya. Dia anaknya nggak bisa terlalu capek. Akhirnya nangis. Nah, itu tantangan aku. Radit itu melo sekali. Bagaimana ya caranya dia agar mood itu yang setiap saat harus kita jaga sih gitu. Itu tantangan tersendiri bagi saya. Ya, itu juga faktor struktural perlombaan nih. Kadang kita waktunya juga nggak Menentu, tepat gitu, nggak betul, nggak menentu. kadang molor, kadang enggak gitu. Iya, betul sekali. Dan itu kita harus jaga sih mood anak-anak Nah, kayak gitu. yang kedua nih, cara anak dan keluarga menghadapi tekanan atau rasa gugup saat lomba. Pasti kan sebelum Radit mulai nih di Iya. Hamin malam ya, pasti dia kayak mikirin gitu nggak sih, kayak Iya, nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Kita sebagai orang tua dan pelatih juga nggak bisa tidur. Iya bener lagi. Besok gimana ya? Iya. Besok aman gak ya? Aman gak ya? Besok menang gak ya? Atau pulang cuma dapet Iya, pengalaman ya doang, pengalaman aja. Yang kemarin alhamdulillah ya beberapa hari yang lalu kita habis lomba ya coach ya. Apalagi anak saya perdana, Iya, alhamdulillah perdana gitu kan. Kami merasakan banget gugupnya dia, nervousnya dia, terus kepikiran banget tuh pasti apakah aku bisa membanggakan mama atau tidak. Itu dia, saya rasa dia sangat merasakan. Karena malamnya nggak bisa tidur coach, jam 2 udah bangun. Terus bagaimana cara kami menanganinya? Yang pertama adalah kami akan memberikan asupan yang bergizi dulu di rumah. Karena kalau dia perutnya nyaman, anak-anak kan ya dia tidurnya jadi nyaman. Iya, tidurnya nyenyak. Terus itu sih yang saya awal berikan ke dia. Terus ternyata dia jam 2 tetap bangun karena mungkin kita tidak bisa mengontrol emosi orang ya, emosi orang jadi terbangun tetap. Terus pagi-paginya gimana nih caranya? Anak ini takut masuk angin kan coach, takut di lapangan malah emosinya nggak stabil karena dia tidurnya kurang. Tetap kita akan memberikan ketika saat itu paginya kita beri sarapan yang sehat. Kita beri sarapan yang sehat, terus kita pakaikan baju yang nyaman, terus kita kasih afirmasi dari sebelum kita berangkat, Mas, ini adalah permainan.
kamu nikmatin. Yes. Mas dari kemarin sudah berusaha gitu coach. Kita kasih afirmasi seperti itu. Kalau kamu sudah berusaha, mama tidak memaksakan kamu untuk juara. Alhamdulillah juara, alhamdulillah. Tidak pun ya kan kita bisa belajar. Saya bilang gitu. Mumpung Radit masih kelas 1, nanti saya rasa ketika dia udah usianya dia akan ada rasa ingin bersaingnya tuh pasti lebih kuat gitu. Karena ini kan pengalaman pertama, makanya saya menenangkannya seperti itu. Alhamdulillahnya juara ya coach. Tadi juara 2 guys. Juara 2, makanya alhamdulillah anaknya. Mah kapan lagi ya lomba? Aduh, nanti deh ngomong sama coach deh, saya bilang Nah, gitu. Fun fact guys, sebenarnya Radit ini masih kelas 1. Kelas 1. Dia kelahiran berapa ya? 2018 kalau tidak ya? salah. 2018. Ini Baru kemarin 8 tahun. Usia 8 tahun bulan Mei kemarin. Bulan Mei tanggal 7 dia baru 8 tahun. Baru kelas 1. Lanjut nih ke dukungan orang tua. Oke. Pertanyaan pertama, bentuk dukungan apa saja ya Bunda Radit untuk anak? Oke. Kami sebagai orang tua pasti mendukung yang terbaik untuk anaknya. Selama anak itu mau, enjoy menjalaninya dan bertanggung jawab, kami sebagai orang tua selalu mendukung apapun itu. Baik itu materi, waktu dan sebagainya, itu pasti akan kita dukung. Gitu coach. Yang kedua, ada nggak pengorbanan tertentu yang harus dilakukan Bunda Radit untuk mendukung Radit ini di bidang ini? Oke. Pasti pengorbanannya banyak banget kan, apalagi Betul, Bunda Radit ini betul. seorang pekerja. Ya oke. Pengorbanannya pasti waktu ya, pasti waktu. Alhamdulillah saya seorang guru yang dimana juga ketika Radit latihan suka berbentrok sama jam kerja saya, jam ngajar saya gitu. Itu bagaimana saya bisa memanage anak yang di kelas saya dengan waktunya Mas Radit. Alhamdulillah ketemu coachnya seperti kakaknya ya, seperti kakaknya. Jadi saya bisa menitipkan. Itu yang menjadi tantangan saya. Sebenarnya saya tidak enak sama coach. Maksudnya ketika latihan saya tinggal, saya tidak temani. Karena memang itu tantangan saya coach. Tidak ada waktu untuk mendampingi Radit ketika waktunya berbentrokan dengan jam kerja gitu. Makanya kadang saya suka meminta waktunya di hari Sabtu Minggu ya. Karena memang alhamdulillah saya seorang pekerja coach. Makanya takutnya gitu ketika jam kerja saya diganggu juga dan Mas Radit juga tidak saya kontrol, takut anaknya sedih gitu. Tantangannya sih di waktu sih. Di waktu seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana Bunda Radit membagi antara pendidikan akademik dengan non akademik? Oke. Karena kan kalau kata orang renang itu non akademik ya. Iya betul. Gimana cara membaginya? Alhamdulillah Radit itu sekolahnya di negeri coach. Dimana waktu belajar akademiknya tidak terlalu full day school. Radit itu sekolah alhamdulillah sampai jam 12.30 sudah sampai rumah. Ketika sudah selesai sekolah, saya kasih waktu Radit untuk istirahat, tidur siang. Nah, saya mengambil non-akademiknya itu di sore hari. Baik itu les bahasanya, baik itu les renangnya, dan non-akademik lainnya itu pasti di sore hari. Ketika selesai non-akademik, mulai lagi maghrib itu kita belajar lagi, mengulang materi sekolah gitu. Jadi menyeimbangkan antara non-akademik dan akademiknya seperti itu, dibagi waktu saja, pagi, sore, dan ke malam. Kayak gitu. Alhamdulillah sih untuk sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, lanjut nih. Buat sistem dan kesempatan. Ini kitanya pakai bahasa halus dan aman aja. Nih, yang pertama, menurut Bunda Radit, kesempatan bagi setiap atlet ini udah berkembang atau belum rata ya? Karena menurut saya atlet ini kita langka banget guys. Betul. Kayak atlet tuh kita kekurangan banget sebenarnya. Betul. Karena menurut saya juga kurang ya. Karena pertama kurang apresiasi juga. Makanya atlet kita itu agak menyembunyikan diri. Padahal kan banyak ya gitu kan. Tapi saya yakin dengan jalan lain pasti atlet-atlet kita akan membuka diri. Nanti pasti ada masanya sih coach, ada masanya atlet-atlet kita akan ditempatkan di tempat terbaik, akan mendapatkan posisi di
ya nanti apresiasi lah ya, betul dari- diapresiasi sebaik mungkin dari manapun dari itu. mungkin dari yang pertama-tama dulu nih, dari Iya. ya itu. Iya, pasti. Saya tidak bisa menyebutkan ya. Iya. Tapi saya yakin pasti akan ada posisi tempat terbaik, apresiasi terbaik untuk para atlet kita. Pasti. Yang kedua nih, menurut Bunda Radit, pandangan terhadap sistem pembinaan atau seleksi dalam dunia renang saat ini. Seleksinya ya. Nih, kayak Aduh, yang ini pertama nih. kurang. Kalau yang di negeri-negeri kan dari Kemendikbudristek ya, Mm-mm. ada O2SN, ada Betul. OSN, FLS2N. Mm-mm. Kadang pun di sekolah swasta kita susah banget buat dapet slot O2SN, OSN karena emang Betul. diperuntukkan untuk negeri kan. Betul sekali. Untuk itu saya agak bingung juga ya jawabnya. Tapi memang sangat kurang sekali juga sih coach. Untuk seleksi-seleksi seperti itu ya mungkin akan ada wadah ya. Nanti mudah-mudahan akan ada wadah untuk para atlet kita untuk mereka merealisasikan keinginan mereka dan mereka akan bisa dihargai nih di mana. Mudah-mudahan sih aku berharap seperti itu gitu. Akan ada masanya, semoga ya guys. Semoga. Oke, terakhir nih, harapan dan penutup. Bukan menurut lagi. Jadi harapan Bunda Radit buat masa depan Radit di dunia renang apa Oke, aja? aku sebagai orang tua ya, Nah. sebagai orang tua yang gimana sih ke depannya anak ini, apa yang diharapkan? Yang pastinya semoga Mas Radit terus semangat belajarnya, terus semangat ikuti kata pelatih, semoga semangat menjadi atletnya terus kuat, terus membara, Amin. sehingga nanti suatu saat saya yakin Mas Radit pasti bisa membanggakan Mama jalur prestasi atlet renang ini. Saya yakin hal itu. Mama akan selalu ada untuk Mas, Papa akan selalu ada untuk Mas. Apapun yang Mas butuhkan, insya Allah Mama sama Papa akan mendukung Mas. Pasti insya Allah. Mudah-mudahan Allah membersamai kita semua. Amin. Itu sih keinginan orang tua, pasti ingin yang terbaik coach untuk anaknya pasti. Yang kedua nih, menurut Bunda Radit, apa yang penting dimiliki oleh atlet muda untuk bisa berkembang? Yang harus dimiliki untuk saat ini adalah semangatnya, disiplinnya. Karena anak zaman sekarang itu kadang suka terlena sama waktu. Disiplinnya tidak ada, maunya main coach. Nah itu yang harus kalian pegang, bahwa disiplin dan semangat. Ketika kalian memegang disiplin dan semangat itu, saya yakin kalian bisa menjadi atlet yang terbaik. Ketika latihan, jangan buang-buang waktu. Waktunya janjian jam 7 misal, harus datang tepat waktu. Dan itu harus dengan semangat yang menggebu-gebu bahwa aku bisa menjadi atlet. Seperti itu. Itu akan menjadi kunci kalian ke depannya akan jauh lebih baik lagi. Ya, itu juga bentuk kedisiplinan kita ya. Kayak datang jam segini tuh harus jam segini. Betul lagi. Karena di Betul. budaya kita ya datang segini ngolor banget. Ngolornya banget gitu kan. Bukan hanya anak muda ternyata ya, memang Iya. budaya kita. Dan itu yang harus kita buang jauh-jauh. Benar. Tuh, dan di klub ini alhamdulillah sih Bunda aja. datang jam 10. Iya coach, jam 10 kita datang. Coachnya udah ada di di kolam. Itu sih keren sih menurut saya. Emang apa ya? Kayaknya itu jatuhnya individu ya. Betul. Individu yang memang paham dan sadar bahwa semuanya itu ada pertanggungjawaban gitu loh. Betul Dan sekali. ketika kita melakukannya secara enjoy, Mm-mm. secara dari hati ke hati atau dari tulus, itu bakal membuahkan hasil yang banyak banget. Betul sekali. Dan emang sih banyak faktor struktural yang sebenarnya kita pengen disebutin tapi sebenarnya agak bahaya juga. Iya. Dari internal juga eksternal. Betul Nah itu sekali. nanti lewat saya aja nanti. Dibisik-bisik ya. Iya, dibisik-bisik aja. Dibisik-bisik. Dah, Bunda Radit, ada lagi Oke. gak? Nih, Bunda Radit deh sekarang yang nanya ke saya. Oke, saya cuma ingin berpesan aja sih coach ya, dan mungkin ucapan terima kasih juga saya sebagai wali murid dari anak-anak yang dilatih sama coach. Tidak ingin bertanya karena saya yakin coachnya bertanggung jawab. Bismillah, alhamdulillahnya. Saya ingin berpesan, semangat terus. Jangan patah semangat ketika tidak ada apresiasi dari manapun, karena kami orang tua akan terus mendukung dan akan selalu mengapresiasi kerja keras kalian. Karena
semangat atlet ada di tangan coachnya, ya kan. Kedepannya saya yakin pasti akan jauh lebih baik lagi klub ini karena coachnya keren. Saya Bismillah, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sudah menjadikan Radit seperti ini. Itu udah keren banget. Yang awalnya tidak bisa renang sama sekali, yang awalnya nangis, guys, yang awalnya nangis, alhamdulillah sekarang udah cinta banget sama air. Itu yang saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga menjadi pahala jariah untuk coach dan teman-teman yang lain di belakangnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Saya dari Coach Zubik dan Saya dari Mamah Radit. izin pamit undur diri. Terima kasih.